Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fid din, uhayyikum bi tahiyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur penuh berkah insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, makan sahur, karena sesungguhnya pada makan sahur ada keberkahan. Keberkahan tak mungkin kita bisa hitung dengan angka, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ja'akum syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka keberkahan itu terkhusus apalagi di malam-malam harinya. Maka Rasulullah SAW setiap malam-malam Ramadan, Malaikat Jibril datang, yudarisuhul Quran, membacakan, mengajarkan, murajaah Nabi bersama Malaikat Jibril setiap malam. Untuk apa? Untuk supaya malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh kemuliaan tidak tersia-siakan begitu saja. Yuk, sahabat cinta Quran dimuliakan Allah, mungkin kita memulai awal pagi kita dengan membaca beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburinya, dan kemudian nanti malam kita akan gunakan dalam salat-salat kita. Kita akan mulai mentadabburi satu persatu ayat-ayat yang selama ini mungkin sudah sering kita baca. Di antara ayat yang sering kita baca adalah surat Al-Kahfi. Surah yang Allah turunkan di kota Mekah. Surat ini ternyata tidak hanya bercerita tentang Ashabul Kahfi saja. Surat ini ternyata banyak banget isi kisahnya, isi cerita-ceritanya. Kalau kita awali surat Al-Kahfi secara garis besar hanya punya 4 cerita, yaitu cerita Ashabul Kahfi, kemudian cerita pemilik 2 kebun, kemudian cerita Nabi Musa, kemudian cerita Dzulqarnain. Tapi kalau kita rinci kisah-kisahnya luar biasa. Cerita Ashabul Kahfi itu bagaimana, siapa mereka? Ternyata mereka adalah pemuda. Pemuda yang apa? Fityatun amanu birabbihim. Kenapa mereka harus berada di dalam gua? Apa doa yang mereka baca ketika di gua? Siapa yang menemani mereka saat berada dalam gua? Ternyata ada anjing yang oleh Allah ceritakan. Kemudian dalam Al-Kahfi juga Allah cerita bagaimana mereka saat dibangunkan oleh Allah. Mereka merasakan lapar, kemudian mereka punya uang yang mereka akhirnya menyuruh temannya untuk pergi berbelanja di pasar. Kemudian ternyata ada cuplikan ayat azka ta'aman, cari makanan yang terbaik, makanan yang bersih, makanan yang bagus. Jadi cerita Ashabul Kahfi itu banyak banget turunan-turunan kisahnya. Kemudian sampai mereka ketahuan, kemudian apa yang dibuat oleh orang-orang kampung ketika itu sesudah mereka wafat. Itu baru cerita Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Kemudian ada cerita Sahibul Jannatain, ataupun pemilik 2 kebun. Ada Besti, yang satunya muslim, yang satunya kafir. Yang muslim dia tidak punya kebun, dia tidak kaya, tapi dia miskin. Yang satu orang kaya, tapi dia kafir. Bagaimana ending cerita itu? Biarpun dia miskin, tapi dia tetanggaan, dia temenan. Tidak membuat dia malu untuk menasihati orang kaya tadi. Walaupun orang kaya ini, dia belum beriman pada Allah, alias kafir. Bagaimana kita hari ini? Begitu pula cerita Nabi Musa. Awalnya Nabi Musa bersama dan ditemani pembantunya. Kemudian berjalan sampai di pertemuan 2 lautan. Tapi singkat cerita, ada kisah Nabi Musa dengan makan siangnya. Atina ghada'ana. Berikan makan siang kita. Akhirnya apa? Bertemulah dengan sosok. Sosok yang mana? Sosok Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Siapa Nabi Khidir? Ternyata Nabi Khidir adalah sosok yang nanti kita akan bahas. Kemudian penutup ceritanya, cerita tentang Dzulqarnain. Sampai dari timur sampai barat. Semua jenjang, semua tingkat rakyatnya itu didatangi oleh Dzulqarnain. Didengarkan aspirasinya. Orang yang mungkin IQ-nya rendah didatangi, orang yang membuat kerusakan didatangi. Ya'juj Ma'juj harus ada juga ceritanya. Bagaimana warga yang terganggu, bagaimana orang yang tinggal di sebelah barat, bagaimana orang yang tinggal di sebelah timur. Semuanya harus ketemu dengan sang penguasa. Maka ini sekelumit ataupun penggalan cerita dari surat Al-Kahfi. Makanya Al-Kahfi pun ternyata bercerita tentang 3 model penguasa.
Sadar atau tidak kita, berarti setiap Jumat sebenarnya kita itu disuguhi oleh Allah tentang model kekuasaan. Kisah yang pertama adalah kekuasaan atau penguasa yang zalim dan kafir. Dan itu yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi. Nomor 2 yang kita kenal dengan cerita penguasa adalah Zulkarnain, dan itu di akhir cerita. Lantas cerita penguasa yang ketiga ada di mana? Ternyata ada pada kisah Nabi Musa dan Khidir. Yang apa? Ingat nggak waktu Nabi Musa melubangi perahu? Nabi Khidir melubangi perahu, Nabi Musa bertanya, "Akhraqtaha litughriqa ahla?" Engkau melubangi perahu ini untuk supaya penumpangnya tenggelam. Apa alasan Nabi Khidir sesudahnya? Tentang perahu, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Perahu yang aku lubangi ini sebenarnya milik orang-orang miskin yang bekerja di sebagai nelayan. Nah, perahu ini jika dia bagus, itu pasti akan dirampas oleh penguasa. Tapi kalau ada cacat pada perahu ini tidak akan diambil. Makanya karena itu aku membuat perahu ini menjadi cacat. Maka kalau kita lihat hari ini, yang kita dambakan adalah penguasa seperti Zulkarnain. Yang kita tidak inginkan adalah penguasa seperti yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi. Mereka penguasa yang tidak percaya Tuhan, penguasa yang kafir pada Allah. Kalau sampai ada orang yang beriman, pasti dibunuh. Lantas hari ini, model penguasanya jangan-jangan model yang tadi, yang suka merampas milik orang-orang nelayan yang ada, yang bekerja di laut, yang suka mencari ikan. Kenapa harus orang miskin tertindas terus? Mungkin itu yang terjadi. Maka cara menghadapi mereka seperti apa? Tentu yang model Ashabul Kahfi jelas menghadapinya. Yang model Zulkarnain itu yang kita damba-dambakan. Tapi kalau belum, bagaimana penguasa yang seperti barusan, yang suka sekali merampas perahu milik nelayan, perahu milik orang-orang miskin itu. Makanya Al-Kahfi, yuk kita tadabbur. Andai kita konsisten, jika kita istiqomah, bukankah Al-Kahfi ada 110 ayat? Pernah nggak terfikirkan oleh kita, bersabarnya kita 2 tahun, sekian bulan, jika setiap hari Jumat kita tadabburi 1 ayat dari surat Al-Kahfi. Kalau kita sabar 1 ayat tanpa kita mengejar hatamnya, kita insya Allah hanya butuh 2 tahun sekian bulan, kita sudah menguasai seluruh surat Al-Kahfi 110 ayat itu. Apakah pernah terjadi? Nampaknya jarang. Buktinya apa? Kita hanya mengejar hatam, membaca Al-Kahfi setiap Jumat, tapi jika kita ditanya, apakah yang kita pahami dari Al-Kahfi? Mungkin kebanyakan kita akan menjawab wallahu a'lam. Yuk, Al-Kahfi. Allah suruh. Jika bukan Allah suruh, berarti ada sunnahnya. Ya, untuk kita ulang-ulang setiap Jumat, setiap malam Jumat. Apa hudan, hidayah yang bisa kita dapatkan? Apa petunjuk yang bisa kita dapatkan dari surat Al-Kahfi? Yuk kita sedikit mengulik cerita Nabi Musa dan Khidir. Ayat 65 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Musa berjalan dengan pembantunya. Musa berjalan dengan pemuda yang menemaninya. Bertemu dengan 'abdan min 'ibadina. Seorang hamba dari hamba-hamba yang ada. Atainahu rahmatan. Kami berikan padanya rahmat. Maka Quran itu punya keyword. Bukankah setiap skripsi, setiap jurnal, setiap tesis, setiap disertasi kita pasti di awalnya ada keywordnya, ada kata kunci. Maka di antara kata kunci yang ada di surah Al-Kahfi adalah rahmah. Manusia ini, hamba ini Allah berikan rahmat. Jika pembahasan pada sebelumnya Luqman Allah berikan kata hikmah untuk beliau, maka untuk Nabi Khidir Allah berikan rahmat. Ternyata kita setiap pekan yang ada 7 hari, di dalam surat Al-Kahfi bisa kita temukan 7 kata rahmat di dalam Al-Kahfi. Sampai-sampai para ulama menyebutkan, jika 7 rahmat kita temukan di Al-Kahfi dan kita perhatikan setiap yang ada kata rahmat itu, dan itu ternyata solusi untuk kita setiap hari. Rahmat yang pertama pada doa. Jadi doanya mengandung permohonan supaya diberikan rahmat.
Rabbana atina min ladunka rahmah. Rahmat yang kedua ada pada tempat di mana mereka tinggal. Bayangkan, setiap tempat yang kita tinggal di situ ada rahmat. Berarti jauh dari laknat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana." Ketika mereka masuk gua, mereka langsung minta apa? Rahmat. Ketika mereka sudah di gua, yansyur lakum rabbukum min rahmati. Allah berikan rahmat. Mau enggak sih rahmat? Al-Fatihah kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim setiap hari, bukankah itu rahmat? Yang membuat kita masuk surga bukan amalan soleh kita, tapi karena rahmatnya Allah. Sementara Al-Kahfi menyisakan 7 kata rahmat dan diantaranya pada ayat ini. Bagaimana ayah itu mendapat rahmat, bagaimana sang anak pun dapat rahmat, bagaimana guru pun dapat rahmat, bagaimana penguasa dapat rahmat. Penguasa Zulkarnain diberi rahmat, guru dalam hal ini dapat rahmat. Bapak si anak tadi itu yang dalam kasus yang diceritakan pada kisah Musa pun diberi rahmat. Jadi anak yang punya rahmat, sifat rahmat pada orang tua seperti apa? Ayah yang memiliki sifat rahmat, guru, penguasa, kemudian tempat di mana kita tinggal, negeri kita ini, kemudian doa memohon rahmat. Lihat 7 rahmat itu semuanya ada di Al-Kahfi. Maka oleh Allah cerita Nabi Khidir. Nabi Khidir ini yang kita kenal ilmu laduni dari beliau, ilmu yang tanpa belajarnya harus capek-capek. Enggak, Allah memang khusus memberikan ilmu pada Khidir. Tapi ingat, Allah tak sebutkan Khidir diberi ilmu duluan. Tapi Allah katakan, "Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Kami berikan rahmat pada Nabi Khidir dan kami ajarkan padanya ilmu. Berarti apa? Kita ingin ajarkan ilmu, sifat rahmat itu harus dinomorsatukan. Ingin mendidik anak, mungkin ilmu kita bisa berikan, tapi mana sifat rahmat pada anak? Kita mungkin bisa berikan ilmu pada orang-orang, tapi mana sifat rahmat itu? Sayangnya Allah pada kita, Dia berikan kita Quran. Sayangnya Allah pada kita, Dia berikan kita apa? Ayat-ayatnya untuk kita ikra, untuk kita pelajari. Maka bentuk cerita Nabi Khidir Allah sebutkan diberi rahmat sebelum ilmunya Allah sebutkan. Maka ketika bertemulah dengan Nabi Musa alaihissalam, ketika bertemu dengan Nabi Musa, di mana rahmatnya Nabi Khidir? Bukankah pada awal pertemuan Nabi Musa bertanya, "Wahai Khidir, hal attabi'uka?" Musa pun berkata, "Aku boleh nggak ikut engkau? Aku mau deh ikut kamu." Orang kalau udah ikut orang, itu nggak punya sifat rahmat tuh kan nggak betah kita. Ya, tapi cerita ini wah luar biasa sebenarnya. Tapi waktu kita terbatas. Ya, tapi nggak apa-apa. Nabi Musa bertanya, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda?" Pak, boleh nggak aku ikut Bapak? Bapak ajarin dong ilmu buat saya. Bapak tunjukin dong sesungguhnya seperti apa yang harus saya lakukan. Jadi ceritanya Nabi Musa itu dia merasa waktu itu beliaulah orang yang paling mengerti segalanya. Dia tanyakan pada Bani Israel. Tapi oleh Allah diuji dengan hadirnya Nabi Musa, Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir justru dia tahu apa yang akan terjadi dan itu tentu tidak enak. Tapi pelajaran juga buat Musa. Ada kok orang yang lebih mengetahui dari Anda? Tapi apa yang terjadi pada Nabi Musa? Nabi Musa harus bertanya, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda?" Aku boleh enggak ikut Bapak? Yuk, sabar nggak kita belajar setiap pekan, belajar setiap bulan, belajar di bulan Ramadan. Musa bertanya, boleh nggak aku ikut engkau? Kalau aku boleh ikut engkau, apa yang diinginkan oleh Musa? Ternyata dia mau belajar ilmu yang sudah Allah ajarkan pada Nabi Khidir. Makanya wa fawqa kulli dzi ilmin alim dalam surat Yusuf. Di setiap orang yang berilmu ada yang maha berilmu, maha mengetahui. Maka lanjutan ayatnya, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Waktu permohonan itu disampaikan pada sang guru, ternyata apa? Ternyata kata Nabi Khidir, orang yang diberikan rahmat oleh Allah, engkau tak bisa bersabar wahai Musa. Wah, tertantang dong, namanya newbie. Namanya pemula, ketemu sama orang pertama kali dibilang Anda tidak bisa bersabar bersama aku. Coba guru-guru, coba sampaikan pada anak-anak muridnya. Kamu nggak bisa sabar sama saya.
Buktinya apa? Kalau Anda bisa sabar, kita lihat ke depan. Berapa lama kita bisa bertahan dengan sang guru. Nah sekarang Ramadan. Siapa guru kita? Ternyata kita lebih memilih diri kita sendiri. Padahal Nabi Muhammad setiap Ramadan malam-malamnya ada Jibril yang mengajarkan Quran. Kita nampaknya belum kuat untuk sabar. Andai kita kuat, kita cari guru di malam-malam Ramadan untuk dengarkan apa yang kita baca. Untuk memberikan petunjuk pada kita di malam-malam Ramadan. Yuk kita carilah guru di malam-malam Ramadan. Mungkin kaya kita hidupkan malam Ramadan, kita berpuasa di siangnya. Insya Allah puasa kita tahun ini akan berbeda. Puasa yang membawa perubahan. Tentu Ramadan kali ini perubahannya lebih terasa jika kita menjadikan kisah-kisah ini menjadi petunjuk dalam menjalani Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat cinta Quran yang dimuliakan Allah, waktu kita lagi-lagi terbatas. Semoga ketemu di lain waktu. Jangan lupa ikut program Syiar Quran Project. Klik link yang ada di deskripsi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah Ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Indonesia menjadi titik awal permulaan dakwah ini. Loh, tadinya haram kok jadi harum? Tadinya harum kok jadi haram? Bingung. Sepanjang 2023, 130.055 orang telah mengikuti kajian keislaman. 130.000 orang telah terbebas dari buta aksara Quran. 206.725 kali bimbingan bersama Cinta Quran Call. 118.603.364 tayangan Cinta Quran TV telah menginspirasi, serta 12.805 mustahik terbantu oleh zakat 100%. 136.685 orang menerima bantuan kemanusiaan dari donation. 5.685 layanan kesehatan tersalurkan melalui Rumah Singgah Al-Fatih, dan 16.237 orang menerima manfaat dari Amazing Kurban. Tak hanya itu, penduduk dunia lainnya juga turut merasakan manfaat dari syiar Quran ini. Syiar dakwah ini dapat meluas karena dukunganmu. Annyeonghaseyo, nama saya Hanzahlah dari Korea Selatan. Halo Leute, ich bin Haramita, ich bin jetzt in Berlin, Deutschland. Nama saya Ina Kumala, saya tinggal di Australia. Saya Paulina dari Hong Kong. Alhamdulillah dengan program Cinta Quran Call, Belajar Al-Quran menjadi begitu mudah dan kapanpun. Mari berbagi lebih banyak jejak kebaikan dengan menghantar hidayah Quran ke penduduk bumi lainnya, hingga pesan cinta itu dapat menjadi penyejuk dahaga bagi saudara-saudara kita dan bekal terbaik untuk pulang dengan bahagia.